Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat. Terlihat polisi itu gamang ya, untuk melakukan tindakan, apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri. Seharusnya jelas polisi bertindak, itu tugasnya. Tingkat kepercayaan dari masyarakat sudah sangat rendah ya. Poldanya kadangkala itu tidak jelas sikapnya terhadap kejahatan. Ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba dibacking oleh polisi, tidak jalan perkaranya. Sesudah dilaporkan ke polisi, tidak jalan. Lalu isunya di luar apa? Aduh, karena itu anaknya pejabat. Mengevaluasi pimpinan Polri, karena begini. Sekarang polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi, tetapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak. Saya katakan tidak semua ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Perlindungan itu ada dua. Satu agar aman, yang kedua agar tidak terganggu haknya. Perlindungan agar rakyat aman, yang kedua menindak pelaku-pelaku yang merugikan rakyat dari masyarakat sipil. Tapi dalam banyak kasus kan terlihat polisi itu gamang ya, untuk melakukan tindakan, apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, menyangkut orang dalam gitu, menjadi tidak transparan penyelesaiannya. Banyak kasus yang bisa kita sebut penyelesaian yang tidak transparan itu. Misalnya bagaimana orang melaporkan sesuatu yang dilakukan oleh Polri. Misalnya Polri meminta uang segini, sudah disebut namanya, tetapi juga orangnya dipanggil ke polisi, lalu kasusnya hilang, kan gitu. Itu yang begitu tuh kan sering, kita tinggal buka file saja kan. Itu salah satu modusnya ya? Salah satu modus begitu. Yang kedua misalnya Mas, membackingi orang. Kalau itu korporasi besar, kemudian terkesan ada backing-backingan, karena ketika korporasi itu yang melakukan ya, ketika korporasi yang melakukan, korporasi besar misalnya konglomerat gitu, itu biasanya mereka tidak melakukan tindakan yang adil terhadap hak-hak rakyat. Diam, pura-pura tidak tahu, tidak memproses. Taruhlah yang ini sudah yang keempat kita bicara soal pemagaran laut di Tangerang. Itu kan jelas kan? Kasus yang masih heboh sampai sekarang. Masih heboh. Kan seharusnya jelas polisi bertindak. Itu tugasnya polisi gitu. Meskipun belakangan kita dengarkan katanya polisi sudah mulai mengusut, Pak. Setelah sekian lama. Bukan setelah sekian lama, setelah orang-orang mulai mengungkapkan fakta bahwa polisi betul-betul tahu karena pernah melakukan patroli, pernah mendapat laporan kan gitu. Dulu kan bilang nggak tahu kami, baru tahu. Nah sekarang orang yang pernah melaporkan muncul. Yang pernah memberi saran muncul, Ombudsman Banten, ya kan? Kemudian ada juga Kiai, siapa tuh? Yang Kiai Matlaul Anwar itu. Dia sudah lama tahu itu dan memberitahu. Sampai akhirnya dia memberitahu Presiden langsung, gitu, melalui surat, disampaikan ke seorang, baru kasus ini meledak. Nah sesudah muncul-muncul itu semua, baru mereka mulai bertindak. Itu pun sudah sangat terlambat dan kita tidak tahu arahnya kemana ya penyelesaian ini. Kan masih dipanggil, diminta klarifikasi dan sebagainya. Padahal kalau dalam logika murni hukum kan sama dengan orang merampok, bisa langsung ditangkap. Jangan bilang harus hati-hati, diperiksa dulu ini. Lah kalau orang ngerampok itu kan langsung ditangkap. Yang harus hati-hati itu misalnya dalam hal-hal yang menyangkut kejahatan IT misalnya ya. Kalau ini kan bukan IT di depan mata kita, ya kan? Kalau IT pemalsuan sertifikat dan hati-hati. Kalau ini kan sudah di depan mata, tapi baru sekarang bertindak, itu pun baru mulai dari minta keterangan dan sebagainya. Baru udah lama, tindakannya seharusnya udah diambil. KPK juga sama kan, baru dia menyatakan akan memverifikasi laporan yang disampaikan masyarakat, kok baru? Ini udah heboh begini kok. Jadi sekarang kalau kita baca, polisi itu sudah tingkat kepercayaan dari masyarakat sudah sangat rendah ya. Itu harus diperbaiki. Karena kata Pak Prabowo tadi, kenapa rendah? Karena ya tidak mau berkorban untuk rakyat, melainkan sering sekali membuat atau menimbulkan isu-isu yang merugikan rakyat. Di dalam banyak kasus, bukan hanya sini, kita bisa lacak
misalnya kasus-kasus besar yang menyangkut ini bisa lacak dari medsos saja, jejak digital itu berapa banyak kasus yang melibatkan Polri ini gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya harus berbenah, dan Pak Prabowo ketika mengatakan ini harus memihak rakyat agar Anda tidak gagal, artinya dia punya catatan. Dan oleh sebab itu dia juga mestinya punya rencana bagaimana ya menata Polri ini. Ada evaluasi yang dilakukan mestinya ya? Harus ada evaluasi, dan saya yakin Presiden tuh satu, saya melihat pribadinya Pak Prabowo ya, yang saya kenal, dia itu cerdas, bacaannya banyak, ahli strategi juga gitu, sehingga dia pasti tahu tentang masalah ini. Yang kedua, untuk melengkapi itu Presiden punya semua instrumen yang diperlukan untuk tahu dan punya kekuasaan untuk melakukan apapun, untuk menertibkan. Kalau dia tidak merasa tersandra oleh sesuatu, gampang kok Presiden bisa melakukan apa saja. Nah oleh sebab itu, Mas, menurut saya ini kita berharap pada Presiden dalam rentang waktu yang tersedia, kan masih rentang waktu yang tersedia kan, sampai April gitu, mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau enggak menurut saya ya menjadi omon-omon beneran. Langkah tegas Presiden itu misalnya mengevaluasi pimpinan Polri begitu? Mengevaluasi pimpinan Polri karena begini, hierarkisnya begini ya. Kalau coba Anda lihat orang demo di suatu tempat, polisinya diam, ya, meskipun dimaki-maki oleh rakyat, gitu. Iya, karena itu arahan pimpinan, kamu jangan ngelawan loh. Tapi suatu saat polisi ngamuk gitu, itu karena atasannya juga tidak menindak sesuatu, kadangkala atas perintah atasan, iya kan? Kan takut ya, misalnya Anda bawahan saya melakukan sesuatu, padahal saya sudah punya deal dengan seseorang. Anda melakukan sesuatu, Anda bisa dicoret. Oleh sebab itu, saya berpikir begini, semua ini harus pimpinan secara berjenjang. Satu, Kapolseknya harus orang yang benar bagus, tidak boleh punya kolusi, tidak boleh punya cacat moral. Di atas Kapolsek itu siapa sih? Kapolres juga harus bagus, karena Kapolsek itu tidak berani apa-apa kalau Kapolresnya main gila. Nggak ada ceritanya kok Polsek mau tidak tunduk pada Kapolres. Misalnya Kapolres menyuruh menandatangani sesuatu, ini sudah benar tuh lurahnya, ini kamu tanda tangan, kamu benarkan, kamu jangan usik, itu Kapolres. Nah di atas Kapolres, Kapolda harus bersih, karena yang banyak juga itu dimasalahkan Poldanya kadangkala itu tidak jelas sikapnya terhadap kejahatan. Saya pernah bercerita dulu tentang tambang emas Sangihe, Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara, ya TNI, ya Polri. Ketika Bapak jadi Menko Polhukam? Iya. Ya Pemda dan sebagainya. Itu sudah jelas kok, pelanggaran masih ada saja jalan. Dibiarin gitu. Kenapa? Dia kan negara. Kan bisa ditangkap orang-orangnya. Saya ngirim tim, ada alat-alat berat itu untuk menggali emas di Sangihe itu, saya kirim tim ke sana. Ketika tim ke sana, hilang tuh alat-alat. Nggak ada Pak, ya ini. Tapi ada bekas-bekas begitu, tapi katanya sudah dibereskan. Begitu besok pulang tim saya, besoknya udah ada lagi gambar. Ini Pak, sudah beroperasi lagi begitu tim Bapak pulang gitu. Nah itu kan berarti daerah, ada Polda, Polres. Nah di atas Kapolda juga? Nah, nanti di atas Kapolda tentu eselon-eselon satunya, Bareskrim, kemudian ada Baintelkam, Kabaharkam, dan itu semua. Itu kan yang ngatur. Baru di atas itu semua Kapolri. Nggak mungkin Kaba ini, Kabaharkam, Bareskrim dan sebagainya itu melakukan sesuatu kalau Polri tidak suka. Nggak mungkin ini semua tidak melakukan kalau Polrinya menginginkan itu dilakukan. Kan itu hierarkisnya. Oleh sebab itu cara menanganinya pimpinan-pimpinan harus dibenarkan. Dan Pak Prabowo menurut saya maksudnya dibereskan. Orang-orang yang tepat yang terseleksi yang bisa masuk. Orang-orang yang tepat. Maknanya berarti evaluasi menyeluruh oleh Presiden Pak ya? Evaluasi menyeluruh. Presiden mulai dari atas, lalu yang Polrinya itu mengevaluasi bawahnya lagi, yang ini mengevaluasi bawahnya sampai ke tingkat bawah, gitu. Dengan
disiplin yang ketat. Karena begitu psikohierarkisnya yang muncul. Bawahan tuh nggak pernah berani tidak melakukan perintah atasan. Artinya Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan oknum atau bawahan itu tidak terlepas daripada contoh yang dia lihat di atasnya. Kira-kira gitu ya? Di atasnya. Begitu. Oleh sebab itu banyak kan orang mengeluh, merasa nggak bisa, ini sudah tingkat pimpinan disuruh amankan. Ini menjadi perhatian pimpinan dan seterusnya. Ya begitu-begitu. Sehingga kita lihat terkadang Polri di lapangan ngamuk itu karena kepalanya aja. Tapi ada juga yang diam, kamu jangan bikin masalah loh, jangan gunakan kekerasan kepada rakyat, ada begitu. Sehingga menjadi sangat jelas ini. Hierarki ini harus jelas mulai dari tingkat atas. Dan menurut saya Presiden tahu ini. Presiden sangat tahu karena beliau di samping dirinya secara pribadi cerdas, ahli strategi, dia punya juga semua instrumen untuk memberitahu kepada dia tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebaiknya. Artinya kita tunggu momentum dan waktu evaluasi itu dari Presiden ya? Bukan, iya. Pak Mahfud, untuk memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada netizen tentang katakanlah dalam 6 bulan terakhir, apa saja yang terjadi dengan internal polisi yang itu mempengaruhi wajah suram Polri di depan masyarakat. Yang Bapak bilang tadi, itu sudah mulai mempertanyakan tentang kepercayaan terhadap polisi. Ini ada kasus-kasus Pak yang bisa kita tunjukkan dulu kepada publik sambil saya bacakan. Setidaknya dalam 6 bulan terakhir Pak, apa saja yang terjadi di sekitar polisi. Ini ada pemerasan 2 tersangka kasus pembunuhan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Wintoro yang tadi saya sebutkan di awal. Ada pemerasan warga negara asing Malaysia di Jakarta Warehouse Project pada 20 oknum polisi, oleh 20 oknum polisi narkoba. Ya. Ini gede banget Pak, dan ini jadi pembicaraan di luar negeri karena melibatkan warga negara asing. Memalukan. Ada kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 setelah polisi menolak mendampingi, ini juga ramai di medsos Pak Mahfud. Kemudian ini yang gede banget Pak. Pembunuhan siswa SMK bernama Gama di Semarang oleh polisi. Kemudian ada gerombolan 50 polisi keroyok mahasiswa MI di Mamuju, Sulawesi Barat. Ada macam-macam Pak. Ada personil polisi terlibat LGBT dan narkoba, dipecat oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada polisi tembak polisi Pak, yang begingi tambang ilegal di Polres. Macam-macam Pak. Sampai terakhir Partai Coklat, istilah yang populer menggambarkan cawe-cawe polisi dalam pemilu dan pilkada. Bagaimana Pak menghentikan ini semua? Karena kalau lihat penjelasan Pak Mahfud, ini kan sudah cukup lama ya, berulang, tetapi berulangan itu dan sorotan publik itu tidak menjadi sesuatu yang bisa membuat jera oknum, kalau mau dikatakan oknum, tapi terlalu muncul di dalam polisi. Ya itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh Presiden. Kalau saya melihat bukan bagaimana, tapi mengapa ini terjadi. Mengapa ini terjadi? Iya. Ini mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, nggak jalan perkaranya. Sudah dilaporkan tuh nggak jalan. Karena begitu perannya backing itu ya, begitu besar peran backing itu ya. Peran backing besar itu kan tersandra orang yang seperti ini. Ada juga kasus besar sesudah dilaporkan ke polisi, nggak jalan. Lalu isunya di luar apa? Karena itu anaknya pejabat tuh yang punya perusahaannya. Itu melibatkan istrinya ini, sahamnya. Kan orang semua tahu lah. Yeah. Orang kan tidak bodoh juga masyarakat sekarang, ya. Tapi itu tetap aja seperti pura-pura nggak dengar. Seharusnya isu seperti itu dibuka gitu oleh atasannya. Misalnya Anda anak buah saya, tiba-tiba ada satu kasus Anda teruskan, sesudah diselidiki misalnya didengar-dengar informasi, karena istri Anda juga punya saham di situ, karena Anda ada juga menjadi komisaris di situ dan seterusnya. Itu kan banyak isu begitu. Dan kadangkala sering munculnya di medsos yang kadangkala tidak bertuan kan. Lalu dijawab itu kan hanya medsos, tidak ada buktinya gitu. Tapi perilakunya sehari-hari tampak bahwa itu bukti
Purnawirawan TNI Angkatan Darat Iya, yang iya. dibunuh gitu Pak, dianiaya, dibunuh. Itu kejam Lalu betul tuh. polisi menangani, lantas katanya polisi sudah berdamai gitu. Itu Pak Mahfud menurunkan tim. Gimana Pak? Iya, waktu jadi itu? begini, saya waktu itu sedang di Surabaya. Lalu ada berita, seorang mantan Dandim, pensiunan Komandan Dandim, ya. Kodim, itu dibunuh di depan sebuah toko. Nah, mantan Dandim kan sudah pensiun, jadi seneng nganter anak, nganter cucu ke sekolah. Sedang nganter cucunya, dia parkir mobil di situ, lalu dibunuh. Lalu bunuh ketika masyarakat heboh dibunuh, itu polisinya, Polresnya itu menjelaskan, hendak itu hanya salah paham, ini sudah damai. Di situ saya marah. Loh kok pembunuhan pakai damai? Nggak boleh pembunuhan damai. Nggak boleh ada restoratif justice di pembunuhan itu. Sehingga saya nurunkan tim deputi bersama seorang staf khusus datang ke sana. Ke Bandung Pak ya? Ke Bandung datang. Itu Dandim loh, dibunuh oleh, maaf, bukan rasis ya. Itu seorang penjual masakan apa gitu, kan kebetulan etnis tertentu lah. Iya. Ya, lalu keluar dibunuh gitu. Dandim. Lalu dikatakan sudah selesai, sudah damai. Loh, nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Pembunuhan itu nggak ada damai. Apapun alasannya. Lalu sorenya sudah diberitakan ditahan. Akan diproses hukum. Nah, maksudnya begini, itu juga masalah damai itu sering dijual. Ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Mas Rizal punya utang ke saya 1 juta, lalu Mas Rizal bilang begitu, udah Pak, saya enggak punya uang, saya enggak usah bayar ya, saya hanya punya 750.000. Ini perdata kan? Yeah. Saya bilang, iya sudah. Selesai perkara, damai. Gitu. Atau saya, udahlah untukmu aja gitu, damai. Tapi kalau pidana enggak bisa ada damai. Pidana itu, lawan orang yang melakukan tindak pidana itu negara. Bukan pribadi. Kalau Anda melakukan tindak pidana di rumah saya, misalnya membunuh pegawai saya di situ, lalu karena ini saya yang bertanggung jawab, udah damai aja. Nggak bisa, dibayar berapapun nggak bisa. Nggak boleh ada damai. Nah, apakah ada perkara yang bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan? Ada, yaitu perkara-perkara tertentu yang ringan. Penganiayaan ringan, misalnya saya nganiaya pegawai, sikat gitu, tapi nggak sampai menimbulkan ancaman keselamatan jiwa, hanya luka kecil, ya sudah bisa didamaikan. Itu contoh menangani dengan restoratif justice ya? Itu restoratif justice. Tapi korupsi nggak bisa restoratif justice. Kan ada orang menipu orang gitu, lalu laporannya yang menipu ini aman-aman saja. Sesudah ditanya ke aparat penegak hukum, Pak sudah damai. Saya bilang tidak ada damai dalam penipuan. Anda tuh gimana? Mahkamah Agung juga sudah membuat surat edaran perdamaian itu bisa, misalnya kalau di dalam pencurian terhadap pencurian barang-barang yang sederhana yang harganya 2,5 juta rupiah ke bawah, itu bisa didamaikan di luar pengadilan. Tapi kalau orang membunuh orang, menganiaya orang, kayak kasus siapa dulu? Mario Dandi. Ya. Kan didamaikan siangnya. Saya datang malamnya ke rumah sakit. Nggak bisa didamaikan, saya bilang. Kok mau didamaikan gimana? Wong ini penganiayaan berat kayak gini. Gitu. Nah, jalur istilah restoratif justice, perdamaian itu sering dijual di bawah. Sering dijual artinya dinegokan oleh aparat. Oh, oke. Dinegokan, udahlah damai aja gitu. Padahal ini mah polisi pasti. Bagaimana polisi pasti tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa didamaikan, nggak boleh didamaikan. Kok bisa kemudian yang bersangkutan bilang, oh kamu kan kemarin sudah punya masalah ini, oh sudah didamaikan oleh polisi. Kan sering ada berita begitu. Loh kok bisa didamaikan begitu? Tidak boleh dong. Nah, satu. Yang kedua sering juga yang dilakukan oleh polisi itu, ya, membolak-balikkan laporan dan pengaduan. Memperlama? Memperlama atau membolak-balik? Kadang-kala memperlama, kadang-kala mempercepat, kadang-kala membolak-balik. Gitu, gini. Misalnya ya, ada kebakaran. Ada orang memperkosa orang gitu ya. Sudah ramai sekampung memperkosa orang. Gitu, dengan kekerasan. Polisi tahu. Lalu dia diam aja.
Kenapa? Belum ada laporan. Loh, kalau sudah jelas terjadi sesuatu, nggak usah nunggu laporan. Polisi itu menjadi laporan kalau misalnya di suatu desa terpencil ada orang membunuh orang, polisinya nggak tahu tapi ada satu yang tahu, lapor. Baru perlu laporan. Kalau sudah jelas ada kebakaran, ada pemagaran laut itu, Pak. Ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, menunggu laporan apa gitu? Takut. Nah itu yang saya katakan, itu tersandra, entah oleh apa, kan gitu. Nah ini yang perlu turun tangan Presiden. Nah, jadi terkadang juga orang ngelapor ya, orang ngelapor ke polisi. Lalu yang dilaporkan minta ke polisi agar tidak diproses. Lalu orang yang ngelapor ini dipanggil agar mencabut laporan. Bodoh juga. Laporan itu tidak perlu dicabut kalau memang tidak memenuhi syarat ya. Hentikan saja. Ini terjadi dulu di Jawa Barat ya. Ketika seorang tokoh itu dilaporkan oleh wali kota Arya Bima. Lalu Arya Bima di demo kan. Bima Arya ya. Bima Arya di demo harus mencabut laporan. Tapi untungnya polisinya pinter. Kapoldanya itu Pak Doviri bilang, nggak bisa dong laporan kok dicabut. Kalau memang nggak memenuhi syarat ya nggak usah dia. Kapoldanya Pak Doviri. Kadang-kala orang ditekan agar mencabut laporan. Padahal laporan tuh nggak dicabut nggak apa-apa. Laporan beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan boleh dicabut. Kalau laporan tidak perlu dicabut. Kalau nggak memenuhi syarat, ya jangan diteruskan, nggak memenuhi syarat. Jangan lalu diteror, kecuali dia sengaja membuat laporan palsu. Kalau laporan biasa. Ini bukan pengaduan soalnya, ini beda. Kadang-kala dijual nih, dijual belikan nih. Pelaporan orang sudah ngelapor, lalu malah yang lapor yang diteror. Kalau kamu ndak lapor, berarti kamu buat laporan palsu. Diproses, bikin berita bohong. Sesudah itu nego-nego diperas, bebas. Kan gitu cara-cara itu. Loh saya pernah kena kok dulu. Sebelum saya menjabat tuh, saya pembantu rektor 1 di sebuah universitas. Saya menemukan orang pakai joki. Jadi dia jawab ujian dari luar pakai itu, SMS tuh. Dap, sekian, jawab, ketangkap. Karena saya panitianya, ketangkap. Lapor ke polisi. Lapor ini sudah membuat pernyataan, saya begini, saya betul jokinya ini, tujuannya gini gitu. Udah diproses. Mungkin orang tuanya orang besar kali terpandang ya. Orang terpandang, lalu ini enggak diproses. Malah yang dipanggil saya tuh, disuruh mencabut laporan. Bapak sebagai PR1 waktu itu? PR1 saya dipanggil coba. Bapak harus cabut laporan ini. Mungkin apa? Lah ini tidak terbukti, Bapak itu mau diperas saya. Saya bilang saya ini dosen hukum. Saya bilang saya nggak mau cabut laporan. Bapak kuliah itu? Oh iya. Polisi loh, begitu. Nah, dan sekarang ini kan masih banyak orang suruh cabut laporan kan? Iya. Atau polisi nunggu laporan? Nggak nunggu laporan. Peristiwa pidana itu nggak perlu laporan. Yang perlu pengaduan itu delik ringan dan delik keluarga. Namanya delik aduan. Gitu kan? Nah, ini sesi kuliah ini. Nah, ini panjang lebar menjelaskan antara laporan dan pengaduan ya. Masyarakat kalau suruh cabut laporan jangan mau, enggak ada urgensinya. Kalau sudah lapor dan Anda merasa benar ketika melapor, suruh cabut gitu jangan mau. Terserah mau dilanjutkan atau tidak urusan polisi kan begitu. Sekarang ditekan loh. Saya pernah cerita tuh teman saya dosen loh. Ngelapor uangnya rumahnya dibongkar, uangnya hilang. Lapor ke polisi, akhirnya enggak ketemu, malah istrinya dipanggil, anaknya dipanggil, seperti dicurigai istrinya. Sahabat Pak Mahfud yang di Jogja ini ya, yang waktu itu diceritakan. Akhirnya dia sudah Pak, saya enggak jadi melapor, diminta uang loh, kamu sudah terlanjur melapor, diminta uang coba oleh polisi nih. Iya. Ini akhirnya kita ini jadi seperti ini ya. Gitu. Iya. Pak Mahfud di luar soal itu kan, ada juga modus biasanya melindungi korps Pak, membela teman gitu ya. Saya ingat waktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ada pernah kasus anggota Polri yang waktu itu pernah menjadi penyidik KPK, kemudian terlibat korupsi Pak, terpidana korupsi. Kalau nggak salah AKBP Brotoseno, betul. Lalu tiba-tiba ternyata masih aktif sebagai polisi setelah dia terpidana. Lalu orang lagi rame tapi nggak ada tingkah apa-apa. Lalu Pak Mahfud memutuskan memanggil rapat koordinasi, pada akhirnya dia dipecat. Ya nggak boleh dong, orang kan sudah jelas. Pegawai negeri sipil, Polri, TNI yang terlibat tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, itu dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat,
dari pekerjaannya. Meskipun kalau ancamannya 20 tahun, ya korupsi misalnya itu kan 20 tahun ancamannya. Hukumannya hanya setahun, tetap dianggap harus dipecat. Karena yang di ini bukan vonisnya, tapi ancaman terhadap tindakannya itu. Ya itu waktu itu kan Brotoseno tiba-tiba, loh, ramai sekali Pak. Aktif lagi. Udah jadi terpidana. Iya, saya panggil ke sana lalu saya bersuara lewat media. Nggak boleh itu. Itu. Pada akhirnya dipecat ya Pak ya? Pada akhirnya ya dipecat. Ya setelah Bapak mengambil. Oke Pak Mahfud, satu hal yang seperti Pak Mahfud sampaikan tadi kan selama ini orang mengatakan bahwa ya itu oknum. Sehingga ketika sampai oknum ya selesai urusannya, ini bukan urusan institusi. Pertanyaan saya, apakah kalau sekian banyak oknum muncul dan berbagai modus itu lantas kita masih berhak mengatakan bahwa itu oknum, tidak ada pertanggungjawaban institusi Pak? Gimana Pak? Kalau begitu nanti ini siapa yang bilang? Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu oknum jadinya. Oknum semua jadinya Pak, gitu. Itu pertanyaan publik kan begitu Pak. Gitu. Bagaimana memahami Pak? Ya tapi memang begitu. Iya. Secara hukum kan kalau dalam kasus seperti itu kan tidak mungkin untuk kebijakan institusi. Pastilah Polri tidak akan membuat kebijakan agar orang memeras, agar orang membunuh orang. Polisi melakukan kejahatan pasti tidak. Pasti oknum lah, pasti oknum. Tapi pembinaannya dan pengawasannya itu, yang oknum itu kan tanggung jawab pidananya. Kalau tanggung jawab manajerial, itu kan ada di institusi. Iya kan? Nah ini yang tanggung jawab manajerial itu, yang saya katakan tadi, manajer atau pimpinan di setiap level itu yang harus diseleksi betul. Dibuat sebuah sistem seleksi yang sehingga dari mereka lahirlah sebuah leadership gitu ya, yang mempengaruhi yang lain supaya dia menjadi lebih baik gitu ya Pak ya? Iya, bukan orang menjadi pejabat karena kliknya angkatan tahun sekian, ini kliknya Pak ini, itu kliknya Pak itu. Jangan begitu dong. Gitu. Ya, profesional aja. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Loh, kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak, iya. Kan? Kalau gagal berarti kesimpulannya polisinya yang gagal atau tentaranya yang gagal.